Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan untuk menikmati hari ini. Dan pada sore hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mengawali di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami, menolong kami sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada sore hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. LAI memberikan tema atau perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini saya memberikan satu tema perenungan pada sore hari ini, yaitu karunia rohani dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menuliskan surat 1 Korintus khususnya pasal yang ke-12, khususnya pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14, bukan secara kebetulan, tetapi ada hal yang melatar belakangi sehingga Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi di antara jemaat Korintus pada waktu itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu banyak masalah yang terjadi pada waktu itu di antara jemaat Korintus. Salah satu masalah yang terjadi pada waktu itu adalah kesombongan rohani. Oleh sebab itu, Paulus tidak ingin supaya jemaat Korintus mengalami perpecahan. Hal inilah yang melatar belakangi Paulus menuliskan surat Korintus ini kepada jemaat pada waktu itu. Dari latar belakang ini, saya ingin kita bersama-sama merenungkan dua poin penting pada sore hari ini. Poin yang pertama adalah tiap orang percaya memiliki karunia. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11. Poin yang kedua adalah setiap karunia adalah pemberian Roh Kudus. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena pada waktu itu beberapa jemaat Korintus mengalami rasa kecewa kepada Tuhan karena merasa bahwa ia tidak diberikan atau tidak dipercayakan satu karunia pun. Selain dari itu, ada jemaat-jemaat juga yang merasa bangga dengan karunia yang mereka miliki, seperti karunia penyembuhan, karunia berbahasa roh dan lain sebagainya. Jadi mereka merasa bahwa jemaat yang lain tidak pantas. Lanjut saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu diperhatikan bahwa jemaat Korintus pada waktu itu
ada yang mengalami rasa kecewa karena merasa diri bahwa dia tidak memiliki karunia apapun. Dan mereka merasa cemburu melihat sebagian jemaat yang memiliki karunia penyembuhan, karunia berbahasa roh dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita memperhatikan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, maka di sini dengan jelas setiap karunia adalah pemberian Roh Kudus. Apapun karunia yang kita miliki dalam pelayanan adalah pemberian dari Roh Kudus. Mari kita memperhatikan Alkitab kita. Kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Di sini dikatakan bahwa sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Roh Kudus yang memiliki otoritas penuh untuk memberikan karunia sesuai dengan rencananya. Jemaat hanyalah penerima karunia itu sendiri. Yang karunia hanya dikerjakan oleh Roh bagi setiap jemaat menurut kehendaknya. Banyak masalah yang sering terjadi dalam jemaat atau gereja pada saat ini karena si A merasa bahwa karunia yang ia miliki lebih spektakuler dibanding dengan karunia yang dimiliki oleh si B. Akhirnya yang terjadi adalah kesombongan, dan sebaliknya si B merasa cemburu dan iri hati karena dia merasa bahwa karunia yang dia miliki tidak sama dengan karunia yang dimiliki oleh si A. Untuk menghindari hal ini, mari kita sama-sama dengan penuh kerendahan hati merenungkan bahwa setiap kita hanyalah alat. Yang pertama, karunia apapun yang kita miliki saat ini adalah sebuah tanggung jawab dari Roh Kudus yang harus kita pakai dalam pelayanan yang dipercayakan bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, janganlah iri terhadap karunia yang dimiliki oleh orang lain, dan sebaliknya janganlah kita sombong terhadap karunia yang kita miliki, akhirnya kita meremehkan karunia orang lain. Jika sampai hari ini kita belum tahu apa karunia yang kita miliki, berdoalah kepada Tuhan agar kita diberikan kepekaan oleh Roh Kudus, sehingga kita mengenali apa karunia yang kita miliki untuk melayaninya. Karena setiap karunia yang diberikan oleh Roh kepada kita berbeda-beda menurut kehendak Roh itu sendiri, bukan kehendak kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih karena kami bersama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari bahwa melalui firman Tuhan ini kami diingatkan, kami diajarkan supaya kami senantiasa rendah hati. Kami tidak iri terhadap karunia yang dimiliki oleh orang lain, dan sebaliknya kami juga tidak sombong ketika kami memiliki karunia yang lain. Ajar kami untuk senantiasa rendah hati, untuk bersama-sama melayani Tuhan lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap pribadi, lepas pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pimpinan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami untuk melanjutkan aktivitas kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.